Kita mulai kuliah pagi ini ya. Materinya adalah terkait protokol signal yang terakhir, yaitu diameter. Kalau kemarin kita udah belajar CCS7, kemudian belajar Sigtran, hari ini kita akan belajar bareng terkait diameter ya. Oke, sebentar saya insya Allah nanti minggu depan offline kita akan review ya satu-satu. Siap-siap sambil belajar ya. Reviewnya bentuknya nanti tanya jawab, oke? Baik. Baik, Ibu. Ya. Sudah muncul materi Bu Asri? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Suara saya jelas nggak? Atau putus-putus? Bentar. Koneksinya saya ganti ke HP dulu. Biasanya suka putus-putus nih. Tunggu. Tunggu ya. Setting. Oke. Baik. Nah, jadi kita akan berbicara terkait diameter protokol. Oke, jadi bentar. Ada kalau kita kemarin sudah mempelajari dua macam ya jenis protokol ya. Ada CCS7 dan ada Sigtran SS7 ya kan. Jadi prinsip dasar yang membedakan antara tiga ini ya, CCS7, kemudian Sigtran SS7 dan diameter adalah yang prinsip dasarnya adalah gitu ya. Jadi baseline-nya adalah kalau kita bicara CCS7 ini belum IP ini ya baseline-nya. Belum berdasarkan IP. Nah, di sini betul-betul sudah IP base. Jadi ini diameter itu adalah IP base. Nah, jadi kita mau berangkat dari yang awalnya di sini yang belum IP menjadi ke IP base itu nggak bisa langsung gitu deh karena nggak nyambung gitu ya, layeringnya nggak nyambung sehingga harus ada yang memberikan fasilitas ya. Jadi ITF ya kemarin ya, jadi membuat rekomendasi sebuah protokol baru yang dia akan menjembatani, ya ibaratnya menjembatani dari yang awalnya itu belum ada IP menjadi ke IP base. Jadi di sini kita gunakan Sigtran. Jadi Sigtran itu bisa digunakan untuk yang tidak IP dan bisa digunakan untuk yang IP base karena di sini ada penjembatannya gitu ya. Nah kalau kita berbicara teknologi switch-nya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara teknologi switch-nya ya, maka di sini apa Dik teknologi switch-nya TS itu? SP. Apa teknologi switch untuk CS? Untuk CCS7? Signal point. Apa teknologi switch-nya Dek untuk CCS7? SP, STP. Apa teknologi switch itu ada berapa macam sih teknologi switch kan sudah tuh di TPRT ya? 3. Ada apa? 2 kan? Ada dua yaitu apa? Alfa? Circuit switching sama paket switching. Ya, oke, circuit switching dan paket switching. Oke, betul. Jadi kalau kita berbicara CCS7, di sini teknik switch yang kita pakai adalah apa? CS harusnya, Bu. CS, oke. Bukan harusnya, memang CS ya. Oh iya. Oke ya. Jadi defaultnya di sini itu belum ada IP. Jadi seandainya kemarin sudah saya sampaikan ya, seandainya ini ada data, maka bentuknya adalah apa kemarin, Dek, di CCS7? Data di CCS7 bentuknya bukan PS tapi apa? Jadi kalaupun ada data, dia bukan PS tapi apa bentuknya? DSC, SC, Apa? DSC. Apa? Bukan DSC. Ayo, DSC. apa yang lain? Bukan DSC. Apa yang lain? Apa? Dong deh. Iya, CSD. Apa itu CSD? Data. Circuit. Ya, Data. switch data. Oke, baik. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara
apa namanya, Sigtran SS7, teknik switch-nya ada berapa ini di sini? 2. Teknik switch-nya ada 2, yaitu apa dia? CS, PS. Iya, sudah ada CS dan sudah ada PS ya. Jadi dia mampu menghandle CS maupun PS. Jadi di sini sudah ada IP base-nya. Nah, kalau diameter dia nanti hanya untuk apa teknik switch-nya ini? Teknik PS. switch-nya dia hanya PS only saja gitu ya. Sehingga kalau kita implementasikan untuk jaringan ya, contohnya di seluler gitu ya. CCS7 ini untuk jaringan apa, Dek? Dipakai untuk apa kemarin di CCS7 ini? PSTN. Dipakai untuk 2G seluler kok ya, PSTN tuh ya. 2G ya, 2G atau apa? 2G itu apa teknologinya? GSM ya. Kalau Sigtran apa? 3G, oke ya. Jadi ada IUCS dan ada IUPS. Nah, signalingnya pakai Sigtran. Sehingga kalau di diameter nanti otomatis implementasinya untuk teknologi apa ini selulernya? Dipakai untuk, halo? 4G. Dipakai untuk 4G, oke. 4G, 5G juga masih menggunakan diameter. Jadi seperti itu. Jadi 4G, 5G semuanya masih menggunakan diameter. Jadi dia adalah IP base. Sampai sini clear nggak? Sebelum kita masuk lebih jauh terkait diameter. Clear ya? Baik. Jadi, nah sekarang kita sebelum masuk ke diameter, Bu Asri mau mereview sedikit terkait arsitektur dari 4G. Oke ya, kita review dulu nih. Oke. Untuk 2G dulu. Coba Taki, 2G itu kan pasti ada bagian RAN ya dan ada bagian core kan ya. Oke. RAN-nya 2G itu apa, Taki? RAN 2G ada local exchange. RAN kok local exchange ya? RAN itu apa, Dek? RAN kepanjangannya apa? Apa Aisyah? RAN kepanjangannya apa Aisyah? Apa Alif? Kepanjangannya apa RAN Alif? Radio Area Network. Bukan radio area ya. Radio akses. Ini kan bagian akses ya. Radio akses network. Jadi artinya apa akses networknya kita menggunakan gelombang radio gitu. Oke, di 2G tadi apa? Dek, RAN-nya apa di 2G? Usernya kita sebut dengan apa? MS. Kan sudah pernah Bu Asri suruh gambar nih. Apa nih? RAN-nya di 2G apa? Perangkatnya apa? Mobile service. Iya, mobile service. Iya, ini perangkatnya. Kemudian ada perangkat apa? Perangkat UI-nya ya. Perangkat di pelanggannya namanya MS Mobile Service. Ada apa di RAN-nya itu? Janet, ada apa Janet? Di 2G ada apa? Bagian RAN-nya? BTS. Ada BTS. Oke, good. Ada BTS. BTS dikontrol oleh apa? BSC. Oke, BTS dikontrol oleh BSC ya. Jadi ada ada BTS dan ada di sini ada BSC. Ini menggunakan gelombang radio ya. Oke, di bagian core-nya ada apa ini? MSC, Bu. Ada MSC, good. Ada MSC. Selain MSC ada apa di sini bagian core-nya? HLR sama VLR, Bu. Good. Ada HLR dan ada VLR. Selain itu ada apa lagi? Ada yang namanya AUSI ya. Ada yang namanya AUSI Authentication Service ya. Dan ada yang namanya EIR. EIR. Oke. Nah, kemudian tadi Mbak Asri bilang ini kalau kita bicara voice ya. Panggilan voice jadi bentuknya adalah ada BTS, BTS masuk ke BSC, BSC masuk ke MSC. Sudah saya tunjukkan kemarin ya gambarnya jaringan
PLMN to PLMN, PLMN to PSTN, sudah saya tunjukkan semuanya. Nah, ini kalau hanya voice, tetapi kalau saya mau data tadi, pakai apa tadi namanya, Dek, kalau data? Kalau untuk data kita maunya jaringannya disebut dengan apa namanya kalau di 2G? Apa tadi kita menyebutnya apa nih? CSD. Iya, CSD. Oke. Di CSD ini kita tambahkan apa nih? Supaya bisa ada datanya dipakai apa, perangkat apa namanya? Di 2,5 G, ini di 2,5 G, tambah perangkat apa namanya? GPRS ya ini ya. 2,5 G itu GPRS, tambahin perangkat apa? Ada namanya SGSN ya di sini ya. Ada namanya SGSN dan ada namanya GGSN. Ya. Ya. Tetapi ini ke sini nanti, maaf, ini ke sini. Tapi ini dipakai untuk data, ini sifatnya adalah additional. Kalau bisa dipakai untuk data, maka ditambahkan ini. Ini jalan ini kita sebut dengan GPRS 2,5G dan H ya 2,75G. Sekarang kemudian ini yang menggunakan CCS7, masih pakai CCS7. Kemudian jaringan 3G nih, ya, jaringan 3G. Jaringan 3G itu sudah ada CS dan sudah ada PS ya. Di sini signalingnya dia menggunakan Sigtran SS7. Oke. Sama seperti ini, ada bagian ya, ada bagian RAN dan ada bagian core-nya. Oke, RAN-nya berubah ya. Dari MS menjadi apa di 3G nanti? Utran. Iya, ini namanya, kalau di sini namanya iya. Maksud saya ininya ya. Astagfirullah, sebentar. Nah, oke, baik. Ini kita sebut dengan JRAN. Oke, kalau di 2G. Di sini menjadi Utran. Oke, good. Ya, UMTS Terrestrial Radio Access Network. Oke. Perubahannya apa ini? Di sini MS, maaf. Di sini MS. MS menjadi apa di sini, Dek? Nanti MS namanya berubah jadi apa? Iya, ya, betul, good. MS berubah menjadi UI. BTS berubah menjadi apa? Yes, good. BTS berubah menjadi Node B. Node B masih butuh ada yang ngontrol nggak? Node B Node B butuh ada yang ngontrol nggak? Oke, itu apa? RNP. Ya, good. Ini semua UI Node BRNC itu bagian dari UTRAN ya. Yang disebut dengan apa ini? UTRAN ya. Jadi UTRAN ini UMTS Terrestrial Radio Access Network itu jadi ini adalah bagian dari RAN-nya dari 3G. Nah, kemudian masuklah di sini ada IUCS dan ada IUPS. Nah, kalau dia IUCS, ini saya warnanya lain ya, maaf. Jadi biar nggak jumbo, saya kasih warna biru. Nah, ini kalau IUCS, maka dari RNC dia masuk ke mana? CS masuk ke mana dia? CSM ya, Bu. Enggak, ini sama seperti 2G. Jadi masuknya ke mana? Kalau IUCS, iya tetap masuknya ke MSC gitu ya. Tetap masuknya adalah ke MSC gitu. Kemudian di sini tetap ada HLR-nya ya, tetap ada HLR, ada VLR-nya sama tetap. Tetapi pada saat dia dipakai untuk data IUPS ya, dia masuknya ke mana? GGSN. Yes, betul. SGSN dulu, Alfa. SGSN dulu, baru kemudian dia masuk ke GGSN. Good. Jadi kalau di sini, perhatikan ya, di sini kan sudah ada Bu Asri. Apa bedanya sama di sini? Jadi kalau di 2,5G ini SGSN dengan GGSN itu masih di luar jaringan 2G-nya. Ibaratnya ini hanya ditambahkan kalau misalnya dibutuhkan dan itu berada di luar jaringan 2G-nya. Jadi tidak bisa disebut sebagai jaringan 2G-nya.
kita ini menyebutnya sebagai CSD, Sequence Data. Makanya ini bukan PS. Paham sampai sini, Dek? Halo, clear ya? Clear, Ibu. Oke, karena nanti saya semester depan belum tahu ya, mudah-mudahan masih ngajar, tapi saya insya Allah pasti masih memberi kalau diizinkan ngajar saya masih ngajar gitu ya, tapi kalau enggak mungkin nanti akan berikan kuliah-kuliah tambahan ya, nanti siapa yang mau join monggo silahkan gitu ya, seperti itu. Jadi ini kepake terus nanti ya, di mata kuliah seluler nanti akan diajarkan ini ya, tetapi karena kita mau belajar protokolnya, maka kalian harus tahulah gitu ya, harus hafal ini, dan sudah pernah saya mintakan ya. Jadi saya ulangi lagi ya, di 2G itu bukan PS ya, dia sifatnya masih CSD. Jadi sebetulnya default 2G itu hanya untuk jaringan voice defaultnya. Jadi kalau ada data, itu datanya sifatnya adalah tambahan. Clear sampai sini? Halo? Clear, Paham Ibu. ya? Sehingga signalingnya kita gunakan CCS7 karena di sini belum ada IP di jaringan 2G. Ini jaringan 2G itu yang ini ya, ini CSD tambahannya. Ini jaringan 2G-nya ini. Tetapi di jaringan 4G di jaringan 3G kalau kalian lihat, di sini sudah mulai ada PS, sudah ada mulai data IUPS sudah ada. Dan dalam jaringan 3G-nya. Sehingga nggak bisa lagi kita pakai CCS7. Maka di situ karena dia harus menghandle dua nih, ada voice dan ada data. Maka dipakailah Sigtran SS7. Sampai sini clear, Dek, semuanya? Halo? Clear, Ibu. Oke. Sekarang kita bicara yang jaringan 4G. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan 4G ya. 4G dan 5G sebetulnya, tapi kita bicara 4G-nya aja dulu biar kalian nggak pusing. Sama, di 4G itu ada bagian RAN-nya dan ada bagian core. Oke. Tadi menurut Alfa, di 3G itu RAN-nya disebut dengan UTRAN, ya, UMTS dari Cellular Radio Access Network. Maka di 4G disebut dengan apa ini, Alfa, Pak Alfa? EUTRAN, iya Bu. Iya betul, EUTRAN, betul. E-nya di sini kepanjangan dari evolve, ya, evolve, UMTS, terrestrial radio access network. Utrannya sama, cuman E-nya adalah evolve. Kenapa ini ada kata-kata evolve? Kan gitu pertanyaannya. Apa maksudnya evolve? Evolve karena apa? Kalau di sini node B1 dengan node B yang lain, ini ya node B1, ini node B1, ini node B2, gitu ya. Kalau mau berkomunikasi node B1, node B2 dan node B masih perlu ada RNC ini. Di sini masih butuh ada pengontrol, radio network controller ya. RNC itu kepanjangan dari radio network controller. Jadi harus ada yang mengontrol. Tetapi di 4G, nah ini evolve kenapa? Karena nggak perlu ngontrol. Jadi tadi di sini namanya adalah node B, di sini disebutnya adalah apa? Menjadi apa? Halo? Node B. Yes, good. Menjadi node B. Nah, oke. Dan node B ini nggak ada yang ngontrol. Bahkan node B1 dengan node B lain itu sudah bisa berkomunikasi. Mereka bisa ngobrol nih ya, saya kasih titik-titik aja nih. Kalau supaya kalian tahu kalau signaling itu bedanya dia adalah titik maaf. Ini gini. Nah, jadi dia biasa berkomunikasi nih. Berkomunikasi menggunakan apa? Interface-nya namanya adalah X2. Jadi misalnya Bu Asri bergerak dari Mampang ini ya, saya katakanlah sekarang misalnya mau ke kampus gitu ya, bergerak dari Mampang pindah ke Pasar Minggu atau ke ini dulu ya Kalibata, kemudian bergerak ke Pasar Minggu, pasti saya akan berubah ya, pasti saya akan handover, berubah dari node B1 ke node B yang lain. Nah itu secara otomatis node B tempat saya yang lama dengan node B yang baru itu bisa langsung ngobrol dengan menggunakan X2. Keren ya Dek ya. Kalau dulu di 3G itu harus ada controllernya namanya RNC yang mengontrol
komunikasi antar node P. Nah, sekarang begitu dia sudah menjadi node P, nggak perlu ada yang kontrol, langsung semuanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan interface namanya apa? Apa, Dek? Halo X2. semuanya? Iya, X2. Clear sampai sini? Halo semuanya? Clear ya, Bu. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan bagian core-nya? Kalau di 3G itu core-nya ada MSC, ada SGSN, maka 4G itu default-nya dia adalah all IP. Jadi dia nggak ada lagi voice di jaringan 4G. Nggak ada dipakai implementasi voice karena semuanya adalah IP default-nya. Jadi makanya kenapa kalau nanti ada voice gitu ya, itu menjadi faulty gitu ya, itu harus ada tambahan perangkat namanya IMS. Nah, ini ada pelajaran lain lagi nanti ya. Intinya kalau 4G itu sebetulnya dia hanya untuk paket aja, nggak bisa dipakai untuk voice. Sehingga kalau voice jatuhnya adalah sebelum ada faulty, namanya adalah CSFB. Circuit Switch Fallback ya, saya tulis di sini ya. CSFB itu adalah Circuit Switch Fallback. Artinya kalau saya ada di jaringan 4G dan nggak ada faulty-nya, maka seandainya saya ingin ngobrol voice, maka dia akan baik fallback kemana? Fallback ke 2G atau ke 3G. Kenapa? Karena 2G, 3G itu ada CS-nya ini. Kayak gitu. Ini ada CS-nya kan? Nah, karena memang dia adalah CS. Nih jiran ini dari 2G ini adalah CS dia ya. Ini CS kan? Nah, hanya CS aja. Clear ya sampai sini? Halo? Clear, Bu. Oke. Jadi 4G itu hanya untuk apa, Dek, semuanya? Data. Ayo, jawab dong, jangan diam aja. 4G hanya untuk apa? Data IP. Hanya untuk data. Ya, jadi dia semuanya all IP. Sehingga kalau dipakai untuk voice, maka harus ada apa? Apa namanya, Ada Dek? fallback. Ya, ada namanya CSFB, Circuit Switch Fallback, atau apa tadi satunya? Faulty. Faulty. Di mana faulty itu harus nambah perangkat apa tadi saya sampaikan? IMS. Ya, IMS. IMS itu kepanjangan apa? Kepanjangan dari IP Multimedia Subsystem. Saya tulis di sini ya, biar nggak penuh ini nanti. Oke, tunggu. Nah, ya. Ya, IMS itu kepanjangan dari IP Multimedia Subsystem. Nah, sehingga pada saat sekarang kan kita lagi mengimplementasikan 5G ya. 5G itu defaultnya sekarang ini voice-nya pasti dia sudah harus ada faulty. Gitu. Jadi kenapa kok sekarang hampir semuanya faulty? Karena kita sudah mau masuk ke 5G ini. Nah, kan nggak mungkin 5G turun ke jaringan yang lebih rendah lagi kan nggak mungkin. Jadi faulty itu biasanya voice-nya adalah dengan menggunakan faulty. Sehingga untuk faulty ini operator harus nambahkan IMS. Nah, IMS itu dia bisa nature atau sudah cocok dengan diameter. Jadi nanti diameter itu bukan hanya mengatur jaringan 4G-nya, tetapi dia juga mengatur untuk IMS ini. Nanti akan saya tunjukkan. Sampai sini clear ya, Dek? Apakah 5G nggak punya voice sendiri, Bu? Ada, namanya VoNR ya. VoNR, Voice over New Radio. NR itu RAN-nya 4G, RAN-nya 5G itu disebutnya adalah NR ya, Dek. Ini adalah RAN-nya 4G, RAN-nya 5G itu disebutnya adalah NR, New Radio gitu ya. Kalau core-nya ya 5G core, nanti ada macam-macam ya arsitekturnya. Insya Allah nanti saya akan jelaskan ke kalian ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait 5G nanti. Clear ya sampai sini ya? Halo? Clear, Bu. Oke, nah kita lanjutkan. Kemudian core-nya bagaimana Bu Asri di
4G ini tolong ya. Jadi di core-nya di 5G, bedanya di 3G dengan di 5G, di 4G adalah di core-nya 4G itu betul-betul hanya dipakai untuk data. Ya, tetap di sini dibedakan atas 2 ya. Jadi ada bagian signaling ya. Jadi adanya S1C signaling ya, ini untuk S1 untuk yang dipakai untuk signaling ya. S1C itu kontrol atau signaling ya. S1C itu artinya S1 untuk controlling atau signaling gitu ya. Masuknya adalah ke MMA gitu, garisnya makanya putus-putus ini. Dan ada yang lurus yang dipakai untuk data user plane ya. Ini adalah controlling, S1 controlling atau bagian control plane gitu ya. Nah, dan ada S1U. S1U itu masuknya adalah ke SGW. Nah, SGW kemudian masuknya ke PGW. Nah, ini dipakai untuk S1U itu adalah untuk user plane. Nah, oke. Jadi di 4G ini sudah terpisah antara bagian control plane ya. Sama seperti kemarin ya, ada bagian kontrol dan ada bagian user plane ya. Kontrol itu dipakai untuk membawa signaling, sedangkan user plane dipakai untuk membawa data. Jadi semua kontrol itu akan masuk ke MMA namanya, akan masuk ke MMA. Ini dipakai untuk fungsi kontrol. Sedangkan semua data masuknya adalah ke SGW dan ke PGW. Nggak pernah ada ceritanya data itu masuk ke MMA, nggak pernah, karena memang MMA itu tugasnya adalah untuk mengatur fungsi signaling. Sampai sini clear? Halo semuanya? Ibu. Oke. Jadi tadi ada bedanya di RAN-nya di 4G tadi disebut dengan apa? RAN-nya 4G disebut dengan apa semuanya? Halo? Evolved. EUTRAN. Oke. Kenapa dikatakan evolve? Tadi apa? Kenapa dikatakan evolve? Komunikasi antar BTS tidak memerlukan RNC. Iya betul, nggak perlukan controller lagi ya, sudah langsung bisa berkomunikasi menggunakan X2. Clear. Di bagian core-nya tadi, ada perangkat apa, Dek, yang mengatur untuk komunikasi Node B-nya tadi ada apa? Halo? MMS MSG, Bu. Ya betul, oke. Silakan dijelaskan MM-nya tadi gimana? Ayo, lanjut, Dek. MMA, ayo. MMA, ayo dong, jawab dong, biar cepat. Signaling. Iya, MMA dengan Node B itu dipakai untuk fungsi apa? Signaling. Control Atau plane. control plane, iya. Sedangkan SGW dipakai untuk fungsi apa? User plane. Data atau informasi. Iya, data atau informasi. Oke, clear. Sampai sini clear ya. Oke, yang lain tolong ikutan jawab ya. Jangan cuma 1, 2, saya malah lebih seneng ya kalau kalian ikut jawab ya. Berarti artinya kalian paham gitu ya. Nggak cuma sekedar mendengarkan tapi ngerti ya. Terus apakah hanya ini Bu perangkatnya? Enggak. Tadi di sini ada apa, Dek? Tadi di sini selain MSC kan ada apa, Dek? Perangkat apa tadi namanya? Ada apa? Di sini tolong dilihat. Ada apa perangkat apa namanya? SGSN. Bukan SGSN. SGSN itu nanti gantinya ini. Jadi SGSN itu sebetulnya ini ya. SGSN itu sebetulnya maaf. SGSN itu sebetulnya adalah SGW gitu, Dek. GGSN itu sebetulnya adalah PGW. Dia sebetulnya sama aja ini namanya. Jadi SGSN itu pada saat dia di 4G jadi namanya jadi SGW sebetulnya. Kemudian GGSN ini pada saat di 4G dia menjadi PGW ini. Jadi sebenarnya perangkatnya sama, tapi kalau MMA perangkat baru nih karena di sini belum ada. Jadi MMA itu perangkat baru yang memang fungsinya untuk mengatur khusus untuk mengatur kontrol ya. Tapi kalau SGW itu adalah SGSN ya. Kemudian PGW itu adalah GGSN sebetulnya. Oke, selain ini ada perangkat apa lagi? Coba tolong perhatikan, ada perangkat apa? Alvito, coba ada perangkat apa Alvito? Ada Alvito ya? Halo?
Nggak ada? Oke, baik. Rahmat, ada Rahmat? Rahmat Gumulia atau Rahmat Ketua kemarin? Siap ada Bu. Ada. Coba Rahmat, tolong perhatikan ini ada perangkat apa lagi Rahmat? Yang belum disebut di bagian core-nya. Yang sudah Bu Asri gambarkan. Yang di 4G Bu. Ini loh Dek. Sekarang yang muncul gambarnya Bu Asri apa nih? 2G sama 3G kan? Halo? Iya Bu. Ya, tolong perhatikan nih di bagian core-nya ini. Perangkat yang belum disebutkan di sini yang mana? Yang belum ada. GMSC Bu. Kan saya nggak nulis GMSC di sini. Yang gambar di sini aja loh, Dek. Yang gambar di sini aja. Yang belum disebutkan apa yang ada di sini. Emang di sini ada GMSC? Nggak ada kan? GGSN Bu. GGSN ini tadi. PGW sama dengan GGSN. SGSN sama dengan SGW. Kan sudah saya sampaikan. Yang belum apa? Aduh ini ya kalau online ya. Apa? Iya silakan Aisyah. Apa Aisyah? HLR. Iya betul. Ada di sini ada HLR ya kalau kalian lihat ya. Nah, HLR di 2G disebutnya HLR. Apa itu HLR? Aisyah tahu kepanjangan HLR apa Aisyah? Home. Betul. Home. HLR kepanjangan dari Home Location Register. Good. Home, saya terus di sini ya. HLR itu kepanjangan dari Home Location Register. Saya taruh di sini ya. HLR kepanjangan dari, saya tulis ya, HLR itu kepanjangan dari Home Location Register. Kira-kira fungsinya apa kalau begitu Aisyah? Apa fungsi HLR? Home Location Register. Untuk apa? Menyimpan informasi pengguna. Iya betul. Menyimpan semua informasi pengguna. Yang kemudian ini akan dikopikan ke VLR ya. Nah, VLR itu apa? V-nya? Visitor. Ya, Visitor Location Register. Jadi di sini dia akan mengcopy ya. Fungsinya si VLR itu akan mengcopy semua data yang dipunyai HLR tadi, dia akan copy ya, data-datanya itu akan di-copy. Sehingga misalnya Aisyah lagi pergi dari misalnya hari ini mau pergi kemana nanti, misalnya mau ke Bogor gitu ya, atau mau pergi ke mana misalnya mau pergi ke Jakarta ya, misalnya Aisyah tinggalnya di mana, Depok atau di mana? Bekasi? Bekasi, Bu. Ya Bekasi, misalnya dari Bekasi mau ke Jakarta, pasti kalian akan berpindah kan ya, akan berpindah dari yang awalnya site-nya ada di Bekasi pindah ke Jakarta. Nah, yang berpindah-pindah mengikuti perubahan posisi kita itu adalah data yang ada di VLR, bukan yang di HLR. Jadi yang di HLR itu sifatnya dia nggak boleh diutik-utik, dia sifatnya permanen, nggak boleh diutik-utik gitu. Jadi yang berubah-ubah mengikuti posisi kita itu adalah data di VLR. Nah nanti setiap 4 jam sekali gitu ya, setiap 4 jam itu data ini akan diinfokan ke HLR. Barusan Aisyah pergi ya, dari Bekasi pergi ke Ancol katakanlah ya, jalan-jalan ke Ancol. Kemudian di sana dia melakukan telepon, kemudian upload data, kemudian bikin status segala macam sehingga nilai pulsanya berkurang, pulsa datanya berkurang sekian, pulsa voice-nya berkurang sekian. Ini akan diinfokan setiap 4 jam ke HLR. Jadi HLR kemudian tahu, oh sekarang Aisyah itu posisinya nggak di Bekasi, dia lagi ada di Ancol. Itu yang memberitahukan adalah VLR ke HLR setiap 4 jam sekali. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan location update. Nah, jadi kalau misalnya kalian pergi itu otomatis HP itu akan melakukan location update, mengupdate sendiri ya, menginfokan keberadaan kita ini ada di mana nih, kayak gitu. Nah, sehingga perubahan apapun terhadap info yang ada di pelanggan itu bisa diketahui.
Oke, nah HLR tuh ya, HLR yang tadi ada di 2G dan di 4G di ada di 2G dan di 3G, di 4G disebut dengan apa? Ada yang tahu namanya apa? Yes, good. Betul Janet. HSS. Kepanjangan apa HSS? Oke. Home Subscriber Service. Benar ya? Benar ya Janet ya? Berikutnya service kan ya, Home Subscriber Service. Nah, jadi HSS inilah, jadi apakah sama Bu Asri perangkat HSS yang ada di 4G dengan yang ada di 3G sama 2G sama sebetulnya perangkatnya. Cuman pada saat dia ada di 4G namanya berubah menjadi HSS. Jadi kalau di 2G sama di 3G namanya HLR, di 4G namanya menjadi HSS. Jadi perangkatnya itu sama. Jadi di operator itu di servernya ya, atau di perangkat sentral teleponnya gitu ya, di perangkat sentralnya itu perangkat yang menjadi HLR itu bedanya pada saat di 4G disebutnya dengan HSS. Tetapi yang membedakan adalah HSS ini ada 2. Nah, operator itu punya 2 HSS. Kenapa? Yang satu adalah HSS data dan yang satunya lagi adalah HSS untuk faulty. Kenapa kok ada 2, ada data dan ada faulty? Karena tidak semua pelanggan 4G itu handsetnya sudah ready faulty. Benar nggak nih? Halo? Mohon maaf Bu. Tidak semua pelanggan HSS tadi kan untuk menyimpan data pelanggan kan? Benar ya? HSS itu tugasnya adalah home subscriber itu kan adalah untuk menyimpan data pelanggan kan ya? Nah, apakah handset semua pelanggan 4G itu sudah ready faulty? Pertanyaan Bu Asri. Belum. Gimana jawabannya? Belum tentu ready, Bu. Ya, jadi kalau kita berbicara 4G itu belum tentu kan semuanya pelanggannya itu ready untuk 4G. Sorry, belum semuanya ready untuk faulty. Nah, maksud saya gini, seandainya katakanlah kalian pelanggannya apa nih Indosat ya, misalnya siapa namanya Alfa, kamu tinggal di mana Alfa? Di Bekasi, Bu. Bekasi, oke. Operator kamu siapa Alfa? Indosat. Indosat, oke. Sesuai dengan contoh saya ya berarti ya. Katakanlah di tempatnya Alfa, di daerah Alfa, kamu Bekasi mana Alfa? Babelan, Ibu. Babelan, oke. Sebetulnya di Babelan itu Indosat sudah naruh faulty gitu. Sudah 4G-nya itu sudah ready faulty. Jadi dia udah nambahin IMS di perangkatnya, di perangkat core-nya gitu. Tetapi gitu ya, berarti sudah ready faulty kan ya. Tetapi karena handsetnya Alfa itu tidak support untuk faulty, maka Alfa pun nggak akan bisa faultyan gitu. Nah, kalau untuk pelanggan-pelanggan yang belum ready faulty gitu ya, masih yang lama, 4G yang lama, kan kita nggak bisa maksain ya pelanggan itu untuk mengupgrade handsetnya sehingga semuanya baru gitu, yang sudah ready 4G dan faulty dan sudah ready 5G kan nggak semuanya ya. Maka dia itu ibaratnya adalah tersimpannya adalah ke HSS yang data ini, HSS lama ya, HSS yang hanya menyimpan data dia sebagai pelanggan yang bisa melakukan komunikasi data saja. Sampai sini clear, Dek? Paham? Ya, tetapi kayak Bu Asri nih, ini contoh, karena contoh ya, misalnya sekarang di Mampang ini sudah ada, Telkomsel sudah ada 5G dan sudah ada faulty. Kebetulan handset saya ini sudah supporting untuk faulty dan sudah supporting untuk 5G juga. Maka secara otomatis saya akan tersimpan di HSS faulty. Sehingga kalau misalnya saya ada di 4G dan saya melakukan panggilan call, maka saya dapatnya adalah faulty. Jadi data nomor saya ada di HSS faulty gitu. Seandainya misal
siapa ya yang tinggal di daerah sini, katakanlah siapa nih? Alif di mana Alif tinggalnya Alif? Grogol Bu, Grogol. Grogol, oh Jakarta ya. Alif, kamu operatornya apa? Telkomsel Bu. Oke, Alif sudah bisa faulty handsetnya? Sudah Bu. Oh, kebetulan sudah ya. Oke, baik. Berarti seandainya misal ternyata Alif handsetnya itu belum ready faulty, padahal mungkin di daerah Grogol udah dikasih Telkomsel faulty, maka tetap Alif akan terdaftar di HSS yang hanya bisa data saja. Sampai sini clear, Dek? Halo? Clear, Bu. Nah, kenapa kok begitu, Bu Asri? Karena untuk faulty ini harus ada effort ya. Effortnya apa? Pelanggannya harus HP-nya support gitu ya. Operatornya juga harus nambah perangkat IMS ini di semua bagian core-nya. Nanti ini ada materi tersendiri ya di seluler ya. Sampai sini clear ya, Dek? Secara Mohon umum. maaf Ibu. Tadi yang kasusnya Alif, HP Alif bisa faulty, tetapi operator di wilayah dia nggak bisa faulty, maka jadinya HSS data. Kalau misalnya Telkomselnya belum support faulty, otomatis dia hanya bisa data tetap. Kemudian kalau misalnya Alif mau lakukan panggilan voice gimana? Ya dia CSFB berarti. Seandainya belum ada faulty ya. Seandainya belum ada faulty, misal ya handsetnya Alif sudah faulty. Tapi misal Telkomsel belum membuka faulty-nya di daerah Grogol gitu ya. Belum ada faulty gitu ya. Pada saat Alif mau melakukan panggilan voice di saat dia ada di 4G, maka dia pun jatuhnya akan CSFB. CSFB apa? Berarti dia akan balik ke jaringan 2G atau 3G. Jadi bisa faulty atau enggak itu tergantung operator. Operatornya supporting enggak untuk faulty gitu, Dek. Nah, supporting faulty-nya dalam bentuk apa? Ini penambahan ada perangkat namanya IMS tadi, IP Multimedia Subsystem. Clear ya? Halo? Clear, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Halo? Ada yang lagi mau tanya? Cukup Ibu. Cukup ya. Jadi tolong perhatikan nih. Ini ya kita review lagi dari yang Bu Asri sampaikan tadi. Jadi LTE vs UMTS ya. Jadi LTE itu adalah 4G gitu ya. UMTS itu adalah 3G. Nah, ini adalah UMTS. Ini adalah UMTS ya. Yang ini adalah 4G gitu. Nah, tolong perhatikan ya. Jadi Node B akan berubah menjadi eNode B. Ya, di bagian apa ini? Di bagian run. Ini run-nya nih ya. Saya kasih titik-titik. Ini adalah run-nya ya. Jadi kalau run-nya 3G UMTS, dia adalah Node B dan RNC gitu ya. Tetapi kalau 4G run-nya adalah eNode B. Sampai sini clear ya? Kemudian signaling di 3G itu diatur oleh SGSN ya, SGSN gitu ya. Ini ya not user plane function. Kenapa? Karena ini adalah control plane. Ini semua adalah control plane. Nah, SGSN itu control plane ya, sama seperti MME gitu ya. Makanya MME itu nyambungnya ke SGW nih ya. SGW itu nanti nyambungnya di sini. Nah, kemudian GGSN ini, nah ini adalah user plane. Ini adalah user plane. Ini SGSN, di sini adalah PGW gitu. PGW, SGW. SGW itu adalah fungsinya untuk yang, jadi MME nggak bisa langsung nyambung ke PGW, nggak bisa deh. MME itu harus nyambung ke SGW. Nah nanti SGW baru ke PGW. Jadi nanti seperti ini ya. Gambarannya mana tadi? Ini nih, tolong perhatikan. Nah kayak gini. Ini ya. Ini adalah bagian run, ini sudah kelihatan banget. Ini lengkap dengan interface-nya. Ini adalah bagian EUTRAN, ya. Ini adalah bagian EUTRAN. Nah, core-nya 4G disebutnya adalah EPC, Evolve Packet Core. EPC itu Evolve, ya, paket core. EUTRAN plus EPC jadi satu, disebut dengan EPS, Evolve Packet System. Nah,
Kalian perhatikan ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di bagian EUTRA-nya hanya UI dengan Enode B ya. Enode B1 dengan Enode B lain bisa berkomunikasi dengan interface apa tadi namanya? X2. Good. Ya, good. Ya. Kemudian di bagian core-nya EPC-nya ada SGW ini lihat ya. Jadi Enode B langsung ke SGW menggunakan S1U untuk user plane. Kemudian Enode B ke MM menggunakan S1C atau SMBW MME. Yang putus-putus ini semua adalah signaling kalau kalian perhatikan ya. Signaling ini putus-putus. Semua lari yang MME adalah putus-putus, nggak ada yang garis lurus. Semua yang garis lurus ini adalah data, informasi. Jadi ini adalah information plane, ini adalah control plane. Kayak kemarin ya, nih ya, sebentar. Saya bukakan yang kemarin, yang Sigtran. Ini nanti saya share ke kalian ya, sama seperti ini nanti saya share ke kalian. Kalau masih ingat kemarin saya terangkan, nah ini ya, ini yang kemarin yang saya terangkan kan, ini masih ada nih. Ini yang atas itu adalah bagian control plane, ini control plane yang atas, dan yang bawah ini adalah information plane atau user plane. Jadi sebenarnya sama aja nih ya. Nah, kalau control plane di Sigtran itu adalah STP dengan SCP gitu ya. Information plane-nya adalah SP gitu ya. Sorry di SS7 ya. Kemudian di Sigtran itu menjadi harus ada SGW, ada apa namanya SGW apa signaling gateway ya, signaling gateway gitu. Kemudian ada medium gateway controller. Di bagian informasinya ada trunking gateway dan ada residential gateway gitu kan ya. Maka ini yang sudah minggu lalu ya, hari Rebo ya. Nah, maka minggu lalu Rebo kemarin ya. Maka di sini gitu ya. Ini yang bagian lurus ini, maaf, yang bagian lurus ini ya, bagian lurus ini semua ini adalah bagian information plane atau bagian user plane. Nah, sedangkan yang bagian atas yang putus-putus ini semua ya, yang bagian putus-putus ini semua, yang bagian putus-putus ini adalah bagian control plane. Dan control plane ini otaknya adalah MME. Sampai sini clear ya, Dek? Halo? Clear ya. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Halo? Ada yang mau bertanya? Cukup Ibu. Ya, tolong kalau kalian perhatikan, nah ini ya. Kalau kalian perhatikan, ini ya. Di 2G, BTS, BSC, masuk MSC, maka di sini ini kalau kita mau melakukan komunikasi yang dalam ini ya, BTS, BSC, MSC yang dalam ini dia masih menggunakan CCS7, ini pakai menggunakan CCS7. Nah ini masih pakai CCS7. Nah begitu kita sekarang ada di 3G, lihat ini 3G ya, nih 3G itu BTS menjadi Node B, BSC menjadi RNC, ada IUCS, ada IUPS, maka di sini sudah IP base. Nah, lihat yang warna biru ini sudah IP base. Maka ini sudah menggunakan IP, ini sudah ada IP base. Nggak bisa lagi pakai SS7. Jadi di sini dia menggunakan Sigtran SS7. Oke? Clear ya? Halo? Clear Ibu. Oke. Begitu kita sekarang ada di 4G, ini 4G. 4G ini adalah all IP. Nih, cuman hanya data tok. Jadi dia all IP. Kalau di sini hanya voice only, jadi dia CS. Kalau di 3G dia voice dan data, maka ini adalah CS plus PS. Ini adalah all IP ya, berarti ini dia adalah PS. Nah, area ini ya CS plus PS. Nah, di sini all IP berarti hanya PS tok. Nah, di sini di 7 kok ada data Bu Asri.
data di sini adalah apa tadi namanya? CSD. Sampai sini clear? Clear, Bu. Oke. Nah, PS 4G itu kita bicara all IP, maka nggak bisa lagi pakai Sigtran. Maka di sini signalingnya dia menggunakan diameter. Kayak gitu, Dek. Jadi di sini bedanya di sini ada controllernya ya, di bagian run ini ada controller, ada kontrol, di sini nggak ada. Jadi enode-nya bisa langsung komunikasi menggunakan X2. Nah, bagian core-nya ada MME, ada SGW dan PGW. Tolong diperhatikan, nih semua otaknya masuk ke MME karena MME fungsinya sebagai apa tadi? Layer Control apa? plane. Yes, good. Control plane. Oke. Nah, sedangkan datanya masuknya ke SGW PGW. Jadi SGW itu seolah-olah kayak SGSN ini, PGW itu seolah-olah seperti GGSN ini. Memang begitu ya. Nah, ini semua data user plane S1U masuknya adalah ke SGW dan PGW. Enggak ada connecting antara MME dengan PGW, enggak ada. Yang ada itu SGW dengan PGW menggunakan S5 dan S8. Kayak gini, Dek. Jadi S5 dipakai untuk signalingnya, S8 dipakai untuk datanya, kayak gitu. Ya. Kemudian ada satu lagi PCRF. Tadi kalau ini ya perangkat ini ada namanya HSS. Nah, ini ya. HLR, ini kalau di sini nanti namanya jadi HSS. Sebetulnya kenapa HLR ada di sini? Lihat, HLR bawahnya HSS. Nih, lihat ya. Baca ya. HLR itu HSS. Halo? Clear ya? Artinya apa? Ya sebetulnya HLR itu ya HSS itu. HLR kalau dia ada di 2G sama di 3G, dia akan menjadi HSS kalau dia dihubungkan dengan jaringan 4G. Alhamdulillah, harusnya clear sih ya ini ya. Insya Allah. Dan ini harus fardu ain, harus hafal. Jadi nanti pada saat kalian lulus, insya Allah dari Prodi PM waktu interview, apakah di operator, ataukah di vendor, ataukah di subkon, kalian tahu bedanya arsitektur 2G, 3G, 4G, 5G. Insya Allah nanti saya akan juga jelaskan 5G ya, insya Allah di kelas-kelas semester-semester atas. Itu kalian akan bilang bisa gitu ya, tahu, paham, bisa menggambar, bisa. Terus bedanya apa masing-masing itu? Kalian pasti tahu. Bahkan nanti desainnya pun, menghitungnya pun, kalian kemarin 7 udah pernah membuat desainnya kan di TPRT. Nah, nanti kalian akan desain juga jaringan 3G seperti apa, desain jaringan 4G, bahkan planning dengan menggunakan tools ya, pakai Atoll, seperti kakak-kakak kelas kalian. Dan itu semua nanti kalian masukkan ke dalam CV ya, sebagai portofolio. Ya, insya Allah. Itu yang membedakan kalian dengan anak IT, karena anak IT nggak belajar ini. Kalau kayak programming ya, kalian bisa programming, bisa machine learning, bisa bisa cloud computing nanti. Itu pun juga ada di mata pelajaran broadband ya, routing itu kalian juga akan belajar. Itu mungkin mereka anak-anak IT, anak-anak TIK belajar. Tapi kalau untuk arsitektur jaringan seperti ini ya, protokol layering, diameter, SS7, mereka nggak belajar. Jadi ini adalah core dari ilmu kalian. Jadi kalian nggak boleh nggak paham gitu. Paham sampai sini, Dek? Maaf ya, ini saya sampaikan karena kita mau ngomong protokolnya, kalau arsitekturnya nggak clear dulu nanti nggak nyampe. Ini paling nggak kalian udah tahu 2G, 3G, 4G. Nanti tinggal 5G gampang. 4G katam, insya Allah belajar 5G lebih gampang. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya masuk ke diameternya? Kalau PCRF itu apaan Bu tadi, Bu? Oke, baik. Good. PCRF ini kepanjangan dari ada nggak di sini PCRF ya kepanjangannya ya? PCRF itu fungsinya untuk billing, charging. C-nya itu charging, Dek. Silakan di searching ya. Saya nggak apa ya P-nya ya. C-nya itu charging pokoknya. Coba di input. Jadi fungsinya ini PCRF itu fungsinya untuk billing dan untuk fungsi charging. Charging itu apa? Pembayaran ya. Jadi kalau kalian pakai data, itu kan harus ada billing datanya ya, kuotanya udah menggunakan berapa. Terutama
PCRF ini dipakai juga pada saat kita sedang roaming. Seperti sekarang ya, mungkin saudara kalian ada yang berangkat haji gitu ya, menunaikan ibadah haji saat ini. Nah, jadi semua operator pelanggan-pelanggannya saat ini sedang roaming ya, sedang berada di tanah suci ya, di Mekah. Nah, pasti akan terdaftar di VPLMN ya, di visitor PLMN yang ada di Mekah sana. Nah, contohnya misalnya saya carikan. Saya sudah pernah nunjukin kalian nperf. nperf udah pernah? Udah pernah. Belum ya, Bu. Udah pernah ya? Udah pernah kan? Yang supaya tahu operator apa aja di dunia? Udah pernah pernah. ya? Udah pernah ya. Nah, jadi misal ada saudara kalian atau orang tua kalian atau siapapun ya, mungkin kayak saya juga banyak saudara saya yang sekarang sedang pergi kakak ipar saya sekarang juga alhamdulillah sedang menunaikan ibadah haji gitu ya, atau bahkan mungkin yang masih belum ini ada kendala ya, yang haji furoda ternyata nggak keluar izinnya, yaitu memang karena haji adalah panggilan ya Dek, jadi memang ada yang mampu tetapi tidak bisa ke sana gitu ya, atau ada yang dalam kondisi sakit atau mungkin sedang diuji Allah dengan yang lain gitu ya, dan memang betul-betul panggilan Allah gitu ya. Jadi pada saat kita berada di sana itu kita dalam kondisi kita roaming. Jadi kita akan terdaftar di VPLMN sana. Misalnya saya carikan dulu namanya ininya ya. Sebentar, operator di Saudi namanya apa? Operator Saudi. Oke, STC. Nah, katakanlah ada STC ya, Saudi Telecom Company, ada Mobili gitu ya, kemudian ada apalagi namanya ya, ada macam-macam ya, ada 5 operator ya di Arab sana, yang umum adalah STC sama Mobili biasanya gitu ya. Nah, jadi pada saat kita naik pesawat kan handset kita di off kan ya, nggak boleh ya airplane mode atau kita off kan. Begitu landing, nah operator yang di sana kita nyalakan itu akan men-search ya, men-search VPLMN dan menanyakan ke MMA gitu. Nanti ini diameter nih Dek, tugasnya diameter nih pada saat dia nih, saya akan tunjukkan nih. Pada saat roaming, nah ini ya, pada saat roaming, sebentar posisi roaming, nah ini. Nah pada saat roaming gitu ya, ini LTE, nah ini dia akan nanyakan nih ke MMA nih, kalau di LTE dia akan nanyakan ke MMA, ini posisinya nih ya, yang bertanggung jawab untuk posisi kita melakukan roaming gitu ya, itu adalah MMA ini, diameter nih ya. Nah, diameter akan menanyakan apakah nomor kita MMA tadi nyambung ke nomor HSS ya, HSS pelanggan ya, HSS pelanggan memverifikasi, oh ini benar nggak pelanggannya Telkomsel gitu. Jadi misalnya STC memverifikasi, oh benar ini nomor ini adalah pelanggannya Telkomsel, dan kalau STC sudah ada kerjasama dengan Telkomsel, maka pelanggan itu akan dapat sinyal dari STC. Jadi seperti itu Dek. Jadi handphone kita bisa aktif, nomor kita bisa dinyalakan kalau operator kita yang ada di Indonesia itu sudah ada kerjasama dengan operator yang ada di sana. Kalau belum ada kerjasama nggak bisa dapat sinyalnya. Clear sampai sini? Halo? Clear. Nanti billingnya ada 2. Nah tadi kan si Alfa kan tanya PCRF. Billingnya ada 2 nanti Alfa. Billingnya itu bisa 2 nanti. Ada namanya local breakout. Nah, nanti di mata kuliah seluler saya terangin ya. Ada local breakout dan ada satu lagi adalah home routed. Nah, ini yang mengatur adalah PCRF ya, sama MMA di sini atau MMA di sana. Nah, ini PCRF ini akan ngatur ini. Local breakout itu maksudnya apa? Jadi local breakout itu pada saat kita ada di sana gitu ya, itu kita nggak ada semua pembiayaan atau billing itu, yang mengelola adalah VPLMN yang ada di sana. Contoh misalnya begini,
jemaah haji yang berangkatnya itu dia tidak membuka roamingnya, ya tidak mendaftarkan dulu gitu. Tapi untuk pelanggan-pelanggan yang pasca bayar ya, bukan yang prabayar ya. Nah, kemudian tiba-tiba di sana, wah langsung haji gitu ya, hanya mengaktifkan roamingnya aja, tapi tidak mendaftarkan dia mau yang home rotate. Sampai di sana, handphonenya nyala, karena kan dia pasca bayar ya. Tetapi billing chargingnya itu mengikuti billing charging dari VPLMN yang ada di sana. Nah, nanti pulang dari haji, balik ke Indonesia, tiba-tiba billingnya udah bengkak nih. Oh, gede banget. Kenapa? Karena ngikuti billing dari yang ada di negara sana gitu, Dek. Clear nggak ini? Tapi ini adalah untuk pelanggan yang pasca bayar ya. Kalau prabayar nggak bisa. Kalau prabayar kan dia harus punya uang dulu ya. Dan pilihannya hanya home rotate kalau yang prabayar. Tapi kalau yang pasca bayar dia bisa local breakout. Cuman kalau local breakout jatuhnya karena pakai nilai yang dipunyai oleh operator yang di sana, biasanya billingnya jadi lebih mahal dibandingkan billing sini. Sampai sini clear, Dek? Oke. Kalau home rotate gimana? Home rotate itu sebelum kita pergi, sebelum kita melakukan roaming ya, pergi ke luar negeri gitu ya, melakukan ibadah haji, kita membeli kuota di sini dulu. Gitu, Dek. Jadi kita beli kalau misalnya saya pelanggan prabayar, saya beli kuota dulu untuk selama ibadah haji selama 1 bulan. Nah, jadi kita membeli kuota di sini dulu. Nah, selama nanti di sana, meskipun kita ada di sana, kita sementara ada di VPLMN STC katakanlah atau Mobili, tapi billingnya tetap billingnya adalah ikut billing di home PLMN-nya, maka dikatakan home rotate seperti itu. Ini ada ininya ya, ada gambarnya ya. Nanti makanya kalian harus apa dulu arsitekturnya, kalau enggak nanti pusing jadinya kalau ngelihat ini gitu. Gimana itu semua diatur? Ya mengatur semua itu adalah diameter kayak gitu, Dek. Sampai sini clear? Oke. Ya, ini kan kelihatan banget nih. Kalau dilihat ya, kalau dia GSM yang ngatur SS7. Ya, kalau dia 3G yang ngatur ini ya, 3G ini yang ngatur adalah Sigtran. Jatuhnya sudah ada SGSN tuh dia yang datanya dia masuknya adalah Sigtran. Tapi begitu dia masuk 4G ya, maka yang ngatur adalah diameter. Oke, YAT ini ya, iklan ya. Jadi silakan di searching. Nah, ya, saya searching deh. Ya, YAT ini ya biar kalian. Jadi sebetulnya banyak sekali perusahaan yang bisa kalian pakai untuk kerja nanti ya. Nih. YAT Telecommunication. Nah, nih YAT. Nah, YAT ini adalah we offer product for deploying management complete GSM LTE and mixed mobile network. Nih, dia punya produk-produk banyak nih. Nah, ini adalah perusahaan ya. Nah, YAT BTS. Nah, dia bikin solusi-solusi. Nah, 5G dia bikin produk-produk. Nah, oke. Ada di mana? Tinggal dicari nanti ya. Posisinya dia ada di mana. Gambar itu bukan Bu Asri yang gambar ya, sekali lagi. Saya pada saat membuat materi ini saya ngambil-ngambil dari internet karena saya juga waktu kuliah belum dapat ya. Jadi Bu Asri mempersiapkan diri dulu untuk mengajar ini gitu. Jadi membuat materi-materi ya berdasarkan dari info dari industri, kemudian saya cari di internet. Nah, jadi makanya ada banyak info-info seperti ini. Jadi kalian nggak perlu bingung ya mau kerja di mana, banyak sekali vendor, operator di dunia gitu ya. Kalian bisa kerja di kayak seperti mahasiswa saya dulu, mahasiswa Brawijaya saya sekarang ada di Belanda ya, kerja di perusahaan antena di Belanda, sekolah S1-nya di Brawijaya, S2, S3-nya di Taiwan, kerjanya di Belanda. Sampai sekarang hidup di sana. Ya mudah-mudahan kalian nanti seperti itu ya, Dek. Bismillah ya, semangat. Amin. Amin ya, insya Allah ya. Nanti kalau sudah sukses,
balik ke Indonesia tapi ya, jangan di sana terus gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke negaranya, jangan terus pindah kebangsaan jadi kebangsaan negara lain ya. Kasihan Indonesia, harus ada yang membangun. Clear sampai sini? Halo? Clear? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke diameternya. Jadi, apa itu diameter gitu ya? Apa itu diameter gitu kan pertanyaannya? Nah, kita lihat yang sudah kita pelajari bareng. Mulai dari CAS ya. CAS kemarin ada namanya R2 ya kan, ada namanya MFC R2 ya kan, ada namanya ENM, itu adalah CAS. Masih ingat halo semuanya? Near and mouth. Masih ingat kan ya ini? Halo? Halo? Masih ya? Putri, ada Putri? Nama-nama. Halo, ada nggak ini Putri? Ada Ibu. Ada ya, oke. Siapa lagi yang cewek-cewek ya? Bentar, saya pengen nyapa yang cewek deh. Putri, terus Janet ada ya tadi Janet ya? Aisyah ada. Bentar. Ntar yang 4A dulu deh, pengen nyapa dulu. Berta ada, Berta? GG ada, GG? GG ada, GG? Ada Bu. Ada. Pia? Pia ada? Ada Ibu. Ada. Berta ada? Ada Bu. Aurel? Aurel? Kemana Aurel? Oke, Aurel nggak ada. Lagi ada acara. Oh, izin lagi ada acara. Baik. Ana Sela ada, Ana Sela? Ada Ibu. Ana? Ana ada? Hadir Ibu. Ada Bu. Hadir. Double lintang ada, double lintang? Double lintang. Hadir Ibu. Oke, good. Ya, terima kasih semuanya masih semangat ya. Jadi saya lanjut ya. Semua aja nih, cewek-cewek dan cowok-cowok semuanya 4A4B ya, semangat ya. Jadi CAS sudah kan ya, Bu sudah terangkan semuanya. Ada R2, ada ENM, kemudian CCS kita juga belajar, udah ada CCS 7, belajar kemarin minggu lalu ya, hari Rabu kemarin. Nah sekarang apa itu sebetulnya diameter gitu ya? Ini perkembangannya, ini kita sudah, jadi kalau mau ke sini itu nggak bisa langsung deh, harus dari yang satu dulu, kedua dulu, kemudian ketiga, baru kita masuk ke diameternya gitu. Dan saat ini untuk 5G pun masih menggunakan diameter. Catat ini ya, 5G masih menggunakan diameter. Jadi Anda mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar diameter. Karena sampai saat ini diameter masih dipakai untuk 5G. Oke, clear ya. Nah, apa itu diameter? Diameter adalah sebuah protokol yang menggunakan atau mempunyai 3 fungsi yaitu AAA. Oke ya. AAA ini, A pertama adalah authentication, A yang kedua adalah authorization, dan yang ketiga adalah accounting. Pertanyaannya adalah, kenapa A ini perlu? Nah, setiap kalian melakukan komunikasi internet ya, semua setiap hari pasti browsing internet, bener ya? Bener ya kalian ya? Pasti semuanya internetan, bener nggak nih? Betul, Ibu. Betul, Bu. Saat kalian mau melakukan browsing internet, pasti kalian harus memasukkan dulu username, password. Benar ya? Harus memasukkan username, password. Kalau username, passwordnya salah, kalian nggak akan bisa masuk. Itu untuk fungsi apa? Authentication. Kemudian ada authorization. Ada web-web atau alamat-alamat yang mana yang boleh untuk user, yang mana yang hanya untuk admin gitu ya. Mana yang bisa untuk semuanya, itu adalah authorization. Dan ada accounting. Accounting karena dengan kita melakukan login ya, kita masuk login, kita ketahuan ini, oh kita masuk login ke sini. Semua data kita yang kita lakukan tuh semuanya akan terrecord ya. Dan itu akan nanti menjadi bukti bahwa kita melakukan proses upload atau download. Dan itu akan mengurangi kuota kita.
penghitungan kita melakukan upload dan download itulah dinamakan dengan accounting. Jadi kenapa kok diameter itu harus ada 3AA ini adalah ya 3A ini ya, AAA ini ya, Authentication, Authorization, Accounting, karena proses yang dilakukan semuanya based on IP. Clear ini, Dek? Halo? Berarti Oke. pas ini ya Bu, autentikasi itu pas mau login ke jaringan WiFi atau pas masuk ke website Bu? Semuanya kan mau apapun kan pasti butuh proses authentication, authorization sama accounting, Dek. Bener nggak? Iya Bu. Kamu sekarang mau mau masuk ke jaringan smart lab-nya PNJ ya di gedung G, misalnya menggunakan masuknya pakai apa namanya, Dek? Ya Allah, ini loh remote ya. Remote-nya biasanya pakai apa kalau nge-remote itu? Ya Allah, istilahnya kok jadi lupa saya. Apa namanya, Dek, kalau nge-remote jaringan jarak jauh itu pakai itu kan pasti dia minta notifikasi ya. User password-nya untuk masuk Smart Lab itu apa? Nggak sembarangan orang bisa masuk. Kalau nggak tahu user password-nya nggak akan bisa ke sana. Ngerti nggak maksudnya? Dan kita harus punya jaringan IP. Kayak gitulah ibaratnya. Paham ya? Itu ada protokol yang ngatur. Clear? Alfa? Yang pakai NIM sama itu ya Bu, berarti? Iya, username. Ini ya, Alif ya. Kan ada username-nya, ada password-nya. Ya, username sama password itu fungsinya untuk authentication. Nah, kalau kalian nggak punya kan kalian diminta login dulu. Kalau nggak punya login, kalian belum sign in gitu ya. Berarti nggak bisa sign in kan berarti Anda harus daftar dulu kan. Sudah mendaftar atau belum? Berarti harus daftar dulu gitu. Dan ada yang memang berbayar, ada yang enggak. Kan kayak gitu ya. Nah, itu jatuhnya adalah accounting. Clear ini, Dek? Halo? Nah, diameter ini sebetulnya sebelum diameter ada nggak sih yang pakai AAA? Ada. Yaitu namanya adalah radius. Jadi awal mula AAA itu adalah di radius. Ya, jadi awal mula AAA ya. Awal mula AAA itu adalah di radius. Pertama kali yang menggunakan AAA itu bukan diameter tapi radius. Radius itu kepanjangan dari Remote Authentication Dial in User Service. Radius itu ditemukan tahun 1990 gitu. Tapi radius ini bentuknya masih yang lama ya, dia masih belum implementasi untuk jaringan tuh belum luas, belum dipakai untuk semua, banyak implementasi gitu ya, masih yang lama. Ibaratnya diameter itu adalah pengembangan dari radius gitu. Nah, kenapa dikatakan diameter? Jadi kalau ini sebuah lingkaran, jadi ini banget ya sebetulnya kok sepele banget gitu maksudnya penamaannya. Jadi ya ibaratnya kalau ini adalah sebuah lingkaran, radius itu kan jari-jari ya, Dek, gini ya. Halo? Ini kan radius ya. Itu kan jari-jari kan? Radius itu jari-jari dari sebuah lingkaran. Nah, kenapa kok kemudian protokol yang lebih baik daripada radius itu disebut dengan diameter? Karena untuk memudahkan aja diameter itu rumus diameter D itu kan rumusnya sama dengan berapa? 2 kali R kan? Halo, benar ya? Ya, sehingga harapannya diameter itu lebih bagus loh daripada radius. Kenapa? Karena secara rumusan aja gitu loh ya. Nah, itu lebih 2 kalinya loh. Jadi secara kemampuan harusnya diameter ini lebih bagus dibandingkan dari si radius tadi. Nah, mungkin bisa jadi nanti Janet suatu saat kalau sudah sekolah SD baru yang lebih bagus lagi mungkin untuk 6G atau untuk 7G namanya mungkin jadi circle atau apa gitu ya. Kenapa pengembangan lagi dari diameter gitu? Kalau circle kan berarti dia lebih luarnya lagi, berarti dia adalah rumusnya adalah pi r kuadrat ya. Jadi lebih ini lagi gitu karena
ini joknya aja ya gitu, atau namanya itu mungkin dibuat nama circle atau nama apa. Jadi kenapa mungkin memudahkan orang ya untuk tahu bahwa oh sebetulnya diameter itu adalah pengembangan dari radius. Jadi untuk memudahkan mengingat kenapa disebutnya diameter, karena ini merupakan pengembangan dari radius. Jadi bukan pertama-tama yang memunculkan AAA itu bukan si diameter, tapi sebetulnya sebelumnya sudah ada. Tetapi masih belum, implementasinya belum seluas sekarang. Nah di diameter itu dia diperbaiki lagi, kayak seperti CCS 7 itu ada CCS 6, kemudian jadi apa sebelumnya ada R1, nah kayak gitu. Jadi diameter itu sebelumnya ada radius, dikembangkan menjadi diameter, kayak gitu. Clear ini? Paham, Ibu. Oke ya. Jadi AAA yang pertama authentication, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelanggan tersebut itu memang bisa masuk ke dalam jaringan. Authorization memastikan bahwa si user itu adalah sudah terdaftar, dan account itu adalah untuk penggunaan service terkait dengan billing dan charging. Oke, sampai sini clear ya. Nah, sekarang, ini bagaimanakah protokol layer atau bagaimanakah protokol stack dari diameter? Nah, masih ingat ya, kemarin Sigtran itu apa aja, Dek? Ayo Sigtran gimana? Kita ulangi dulu. Kalau SS7 bagaimana layer paling bawah apa? Apa namanya SS7? MTP. Yeah, good. Ada MTP, good. Ada MTP1, MTP2, MTP3. Yang running di atasnya ada apa aja? Yuk semuanya. Tiket. TUP, oke. Kemudian ini ada ISUP, kemudian ada TUP, terus ada TCAP, ya TCAP. Kemudian ini di sini ada application. Di sini ada apa? SCCP. Nah, SCCP. Oh, senang saya. Oke, good. Ini 1 untuk PSTN, 2 untuk ESDN, 3 untuk data ya, contohnya SDSL, dan yang ini adalah untuk GSM. Oke. Sekarang kita masuk Sigtran. Ayo, Sigtran. Di bawah dia sudah IP, good. Di atasnya ada apa? Ada SCTP, good. Stream C-nya itu apa ya? Stream Control Transfer Protocol ya, kalau nggak salah ya. Kemudian di atasnya ada berapa, Dek? Ada 6 ya. Nah, ada 6. Yang pertama adalah bukan ya, betul, tiket. Apa maksudnya? SUP dulu ya. SUP. Kemudian yang berikutnya ada apa lagi? M3. Ya, M3UE. Nah, di atasnya ini bisa tadi ya, M3UE itu bisa yang tadi ya, bisa TUP, bisa ISU, bisa macam-macam ini ya. Terus ada M2UA. Tapi di sini baru MTP3. Ini di atasnya ada SCCP ya, SCCP. MTP3 dulu, terus ada M2PA ya, ini juga MTP3. Nah, ini sudah 4. Terus ada apa? EUA, ini hanya untuk ISDN. Dan satu lagi ada V5 ya. V5 hanya untuk implementasi voice. Oke, sehingga yang paling oke dipakai adalah apa? M3. M3UA, good. Ini kemarin kita sudah belajar Sigtran ya. Jadi Sigtran itu bagian terpentingnya adalah SCTP. Dan kalau kalian lihat SCTP ini ternyata menjadi base
atau running di atasnya di dalam si diameter itu bisa berjalan di atasnya SCTP. Sehingga karena ini SCTP ini diameter berarti semua 3GPP itu nyambung di sini. Oke, clear sampai sini, Dek? Karena ada SCTP. Yes. Dengan kalian ada SCTP berarti si diameter itu cocok untuk SCTP. SCTP itu bisa bisa dimengerti oleh diameter. Artinya jaringan SCTP itu bisa nyambung dengan diameter. Ngerti? Paham, Ibu. Paham ini? Iya. Tetapi tolong perhatikan. Diameter is not the only one for SCTP. Bukan hanya untuk SCTP. Dia bisa dipakai juga untuk TCP, bisa dipakai juga untuk IP security, bisa dipakai juga untuk TLS. Semua yang IMS relevan itu bisa menggunakan diameter. Makanya tadi saya bilang, wah diameter ini pokoknya canggih gitu ya. Semua jaringan-jaringan yang based on-nya IMS, contohnya credit control application itu misalnya mobile banking, semua ya. Kemudian yang semua lah ya, selain mobile banking itu ada apa lagi ya? Semua aplikasi-aplikasi yang running yang butuh tingkat layanan tinggi ya, mobile IP versi 4 application, IAP application, semuanya yang menggunakan IP security, yang menggunakan TCP, yang menggunakan TLS, semuanya bisa running dengan menggunakan atau cocok dengan menggunakan diameter based protocol sampai segitunya, Dek. Jadi untuk nanti 5G pun sepertinya ini insya Allah yang untuk sekarang yang saya buat cerita tahu ini pun masih oke. Clear, Dek, sampai sini? Clear, Ibu. Oke, paling tidak pada saat kita ngomong 3G, itu kan dia pakai SCTP. Nah, berarti cocok nggak? Nyambung nggak dengan diameter? Dia bisa ngobrol nggak dengan diameter? Bisa. Kenapa ya? Karena ini ada si diameter itu nyambung dengan SCTP. Artinya dia bisa berkomunikasi. Halo? Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Langsung aja ya. Bentuknya kayak apa nih gambarannya? Nah, ini. Jadi komparasi antara, ini langsung aja. Nah ini, antara jaringan, ini terakhir ya Dek, nanti karena ini nanti kalian mau ini ya, mau Jumatan ya. Habis komparasin ini mungkin saya langsung tunjukkan implementasinya, nanti yang lain boleh dibaca, minggu depan kita review lagi ya. Oke, sudah 1,5 jam nih, kasihan yang mau Jumatan ya. Khawatir saya kalian belum mandi ya, yang cowok-cowok ya. Bener ya, jujur ya? Sudah mandi belum ya Alfa nih? Sudah ya? Kenapa, Bu? Belum kan? Belum mandi Belum. pasti ya? Nah, belum mandi saya yakin. Biasanya kan mau berangkat Jumatan baru kalau di rumah baru mandi ya. Harus mandi kan? Nah, jadi saya selesaiin habis ini aja, oke? Tolong perhatikan. Tadi 2G, masih ingat ya? 2G berarti apa deh? SS7 kan? Halo? SS7 nih, Bu. Oke. Kemudian 3G apa? Sigtran kan? Halo? Terus 4G apa? Diameter kan? Halo? Diameter. Oke, tolong perhatikan nih layering-nya. Di SS7 ada MTP ya, ada MTP1, MTP2, MTP3, kemudian ada SCCP, ada TCAP. Benar ya? Betul ya ini ya? Kemudian kita pindah ke 3G. 3G itu sudah mulai ada IP di sini ya. Karena di 3G itu ada CS, ada PS, maka dia perlu SCTP. Yang yang cocok dipakai supaya bisa dipakai untuk semua, bukan hanya TCAP aja, bisa dipakai untuk ISUP, bisa dipakai untuk TUP juga. Itu adalah M3UA. Dan kenapa M3UA? Karena layernya sudah MTP1 sampai MTP3 ya. MTP3 user adaptation layer. Sehingga secara layering itu paling pendek. Ada SCCP, TCAP, MAP. Karena kita ngomong 3G. Clear? Halo? Clear, Ibu. Nah, begitu kita masuk 4G, 4G itu all IP, hanya IP tok. Maka Ethernet, IP, SCTP sama seperti ini. Ya. Diameter udah langsung masuk ke yang di atasnya, contohnya adalah
tadi yang menghubungkan antara, contoh ya, menghubungkan antara MMA dengan HSS. Kita lihat ya, tolong. Ini harus tahu, Dek. Makanya harus tahu kalau nanti kalau semester ini semester atas kalian saya minta ngapalin. Nih. MMA dengan HSS dihubungkan dengan S6A. Oke ya. Kemudian PGW dengan PCRF dihubungkan dengan GX. Kita lihat aja ya, kita lihat dua ini ya. S6A sama GX. Kalau kita perhatikan ternyata gitu ya. Ini kita perhatikan S6 GX itu running di atasnya diameter. Jadi semua tadi Dek, jadi yang ngatur komunikasi antara HSS dengan MMA termasuk juga pada saat kita melakukan roaming tadi kan tadi ngomong ya MMA yang ada di VPLNN yang tadi di Arab tadi STC komunikasi dengan HSS yang ada punyanya Telkomsel yang ada di Indonesia pakai apa komunikasinya? Menggunakan diameter kayak gitu deh. Bentuknya apa ya tadi AAA tadi. Di dalamnya ada authentication, authorizing dan accounting. Luar biasa ya. Halo. Nih, diameter is the successor of radius untuk AAA dan berfungsi sebagai envelope of application. Jadi berfungsi sebagai interface. Oke. Ya, ada yang nanya lagi silakan. Halo. Ibu mau nanya, berarti kalau untuk arsitektur diameternya itu yang mana, Bu? Arsitektur diameter? Iya. Maksudnya kayak apa bentuk diameternya gitu ya? Di dalamnya itu diameter kayak apa? Nah, kayak waktu yang Ibu jelasin SS7 itu, Bu. Ini. Belum ya, belum. Ini deh. Diameter itu ada agent, ada server, ada client, ada diameter pair dan ada diameter node. Ini arsitekturnya diameter. Bentuknya kayak ginilah. Jadi ada karena memang diameter itu kan base IP ya, Dek. Jadi bentuknya ya server-server itu. Jadi ada agent yang di sisi paling bawah itu diameter agent sebagai node gitu ya. Kemudian ada di atasnya lagi ada server, diameter server. Di atasnya lagi ada kliennya, di atas lagi ada diameter pair-nya, di atas lagi ada diameter node-nya sebagai host proses. Kayak gini, Dek. Ini tadi siapa yang nanya? Ini ya, siapa namanya? Janet? Bu, enggak Bu, Hana Bu. Oh Hana, oke, seperti itu. Jadi kayak gini. Oke Bu. Clear, Hana? Bu, clear. Jadi ada relay agent, ada proxy agent. Jadi tergantung dari jaringannya ya. Setinggi apa atau selebar apa jaringannya. Nah intinya diameter arsitektur itu ada agentnya, ada servernya, ada kliennya, ada diameter pair-nya, ada diameter node-nya gitu kayak gitu yang memproses seperti itu. Contoh MMA itu posisinya adalah sebagai klien, diameter klien. Nah, mungkin kalau HSS posisinya adalah sebagai server, diameter server gitu. Kayak gitu. Paham, Dek? Paham Ibu. Iya, baik. Baik. Ini ada ini ya. Bagaimana prosesnya kayak gini terjadinya. Kemudian basic formatnya kayak gini, diameter basic format di dalamnya. Nah, ini ada kayak gini. Nanti silakan dibaca sendiri ini ya. Kayak gitu. Lengkap sudah, Dek ya. Saya sudah menerangkan semuanya insya Allah. Kalian udah punya bekal dari mulai SS7, Sigtran, diameter, kalian udah tahu dan ini masih dipakai sampai sekarang. Bahkan diameter bukan hanya dipakai untuk seluler ya, karena saya terangkan seluler itu supaya perubahannya itu kelihatan dan itu sangat related sekali dengan komunikasi telekomunikasi gitu ya. Nah, jadi apakah
diameter hanya dipakai untuk seluler? No, tidak. Itu hanya salah satu saja dipakai 3GPP. IP security pun dia menggunakan diameter untuk base protokolnya. Jadi bukan hanya untuk ini gitu. Jadi misalnya kalian mau belajar keamanan data, harusnya juga Anda tahu posisi diameter dalam keamanan data itu ada di mana. Seperti itu kira-kira, Dek. Halo, dan ini akan terus berkembang terus ya. Bukan berarti ini selesai ya. Jadi mata kuliah TPRT, mata kuliah protokol, nanti akan dipakai juga di seluler, akan dipakai di Jarkom, akan dipakai untuk di security, dan implementasi secara umum di networking itu pasti menggunakan diameter based protocol. Ini hanya salah satu partnya, ngerti ya? Di 4G ini hanya salah satu partnya, bukan hanya untuk itu, tapi bisa untuk yang lain. Sekali ini saya garis bawahi ya. Sampai sini clear? Clear, Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, jadi kayak gini ya. Nah, jadi kalau di sini ada STP, di sini ada STP sama signaling gateway, maka di sini hanya signaling gateway, gitu deh. Nah, kalau di sini mungkin perlu RNRC, di sini ada MMA dan ada MC proxy. Gitu deh. Ini adalah komparasi antara 2G, 3G, dan LTE. Nah, ini bukan Bu Asi juga yang gambar ya. Nah, ini yang gambar diametrik. Nah, ini yang gambar diametrik nih, lihat. Yang running di atasnya diameter ada S6A, ada S13, ada GY. Ini bukan saya. Diametrik itu apa nih? Smart signaling. Ini juga iklan ya, Dek, diametrik. Artinya saya tidak sekedar mengambil itu ya, jadi bukan saya yang menggambar, saya juga tidak mau mengurangi itu. Diametric solution. Nah, diametric.com. Nah, ini perusahaan. Kamu bisa nggak kerja di sini? Berarti bisa. Benar nggak? Bisa nggak nanti kerja di sini? Ini sudah berapa perusahaan ini? Nih, Diametric Signaling Controller, Diametric Edge Appliance, Diametric Routing Engine, Diametric Interworking System. Nah, oke. Clear ya? Jadi kalau kalian nanti bekerja di ini ya, tadi belajar di sini, kalian akan cerita bahwa kalian udah belajar apa itu SS7, Sigtran, sampai belajar tentang diameter. Oke? Halo? Oke, Bu. Jadi jangan banyak sekali perusahaan yang bisa kalian pakai untuk bekerja, dan ini semua tentunya base camp-nya bukan di Indonesia ya, di luar negeri ya. Contohnya ini, implementasi 4G di LTE ya, connecting antara MMA dengan HSS. Sekarang pertanyaannya Bu Asri, kalau kalian nggak tahu MMA sama HSS, bisa nggak belajar diameter kira-kira? Tidak bisa, Ibu. Nah, benar nggak? Ini cuma kaki aja yang ngomong nih. Yang lain gimana nih? Rahmat, masih ada nggak Rahmat nih? Tidak bisa, Bu. Iya kan? Jadi kalian harus tahu arsitekturnya dulu. Kalau tahu arsitekturnya pasti bisa ini. Bisa nggak kalian langsung belajar diameter tapi nggak ngerti SS7 sama nggak ngerti Sigtran? Tidak bisa. Nggak bisa. Karena sudah ada evolusinya kayak gini. Gimana Bu Asri? Kalau Bu Asri nggak usah lah. Belajar SS7 ngapain sih? Langsung aja diameter sekarang diameter. Gimana? Ini ada evolusinya. Gitu. Nggak mungkin saya ngomong langsung sini kalau kalian nggak ngerti ini gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu ini saya tuh mulai belajar diameter itu tahun 2018-2017 deh. Jadi waktu saya belajar 4G sama Pak Marfani itu saya gini, Pak, saya juga ngajar protokol signaling. Oh gitu Bu, iya. Jadi untuk 4G itu protokolnya pakai Sigtran juga. Loh enggak Bu, kan all IP. Wah sejak itu saya, berarti saya, jadi mata kuliah itu yang TPRT, SIG protokol, sama nanti mata kuliah itu berkesinambungan deh, nggak mungkin saya pecah-pecah gitu. Jadi mohon maaf kalau saya mengaitkan dengan ini, karena memang seperti ini gitu. Clear ya? Paham? Iya. Oke. Ada lagi yang bertanya, Dek?
Halo? Rahmat Gumulia hadir nggak Rahmat Gumulia? Bu. Oh hadir, alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan boleh? Halo? Mulai Ya, baik Ibu. Ya, saya cukupkan, insya Allah minggu depan saya akan review. Apa itu? Tanda kenapa kok nangis? Jadi minggu depan siapa tadi ngirim ini emotion nangis? Jadi minggu depan kita akan review ya, karena 2 minggu lagi kalian akan ujian. Dan saya minta tolong kelompok-kelompok yang punya tugas terkait materi diameter, terkait materi Siktran, terkait materi SS7, minggu depan sudah mulai menunjukkan ke saya. Nanti mungkin presentasinya kita pada saat libur-libur kita mulai cicil ya Dek ya. Kemarin yang kelasnya 4B baru kelompok 1, kelompoknya siapa? Ferry aja ya. Febri, Bu. Kalista, terima kasih. Febri, maaf kok sampai Febri, maaf. Iya, iya Bu. Oke, ya. Sebetulnya Febri punya kamu kemarin itu kalau mau kamu masukkan ke SNIF bagus loh kalau mau. Iya Bu, Masih cuman cukup sih waktunya. Cuma saya Dapat lagi ya, nyari-nyari waktu dulu sih Bu. Soalnya banyak tugas Iya. juga. Iya. Iya. Oke, baik. Ya. Baik, saya balikan semuanya ke kalian ya. Memang kuliah memang tugas kalian hanya satu di dunia ini, belajar ya, nggak ada tugas yang lain. Jadi itu pun nanti yang akan kalian pertanggungjawabkan ya, karena kalian juga sebagai seorang pelajar itu kalau dengan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pertama itu pasti akan membahagiakan orang tua, karena pasti orang tua pengen kalian tuh semuanya berhasil ya. Jadi dengan kalian belajar itu ingat ini sebagai bekal kalian nanti saat nanti sudah lulus gitu ya. Saya sangat mendukung sekali kalau kalian juga rajin ikut lomba-lomba ya. Selain untuk memanage dan memaintain supaya kalian itu bisa punya pengalaman yang banyak, Prodi juga butuh untuk kalian akreditasi nanti gitu ya. Akreditasi itu kalian jangan hanya menuntut kita pengen unggul Bu, tapi unggul itu juga butuh dari mahasiswanya, butuh dari alumninya gitu ya, bukan hanya kami dari Prodi gitu ya. Prodi juga berusaha mengembangkan misalnya kayak contohnya kemarin mencari dana hibah gitu ya, mengembangkan lab-lab baru gitu ya. Kemudian kita kunjungan ke perusahaan, mengundang kuliah tamu, tetapi dari kalian pun harus ikut aktif lomba-lomba karena itu juga dibutuhkan untuk akreditasi gitu ya, ada poinnya gitu. Jadi keikutsertaan kalian dalam PKM ya, silakan kalian ikut PKM. Saya bersedia membimbing juga gitu ya. Monggo silakan ikut PKM, kemudian ada pameran internasional. Ini juga nanti berkolaborasi dengan kakak kelas, misalnya menggunakan tugas akhir kakak kelas, kalian ikut join gitu ya. Semakin sibuk kalian, insya Allah semakin bermanfaat ya. Dan ilmunya nanti akan kepakai pada saat kalian nanti mencari pekerjaan ya, demi masa depan kalian tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau Bu Asri ada salah-salah, ada kekurangan. Doakan mudah-mudahan selalu sehat. Minggu depan insya Allah kita bisa ketemu offline di kampus. Saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Selamat long weekend ya. Makasih Alivia. Assalamualaikum. Alga. Semuanya. Semuanya ya. Ya. Sehat-sehat selalu. Izin live ya. Makasih. Ya.